Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilwa Taskia dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111090. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari manajemen operasi, yaitu operasi dan juga produktivitas. Operasi dan produktivitas merupakan dua aspek yang penting dalam bisnis yang saling terkait. Nah, operasi ini mencakup proses pengelolaan sumber daya, sementara produksi mengacu pada efisiensi dan hasil dari proses tersebut. Kemudian ada konsep dasar produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan output atau hasil dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Konsep dasar produktivitas ini melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu organisasi, individu, atau sistem untuk menghasilkan barang maupun layanan dalam jumlah yang diinginkan dengan biaya dan waktu yang minimal. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu yang pertama ada tenaga kerja, yaitu kualitas, kuantitas, dan motivasi tenaga kerja memiliki dampak langsung pada produktivitas. Nah, faktor-faktor ini tuh seperti keterampilan, pengetahuan, kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan kerja semua berkontribusi terhadap produktivitas individu dan juga kolektif. Yang kedua ada teknologi, yaitu penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi dan juga layanan. Nah, penggunaan teknologi canggih otomatisasi dan sistem informasi yang terintegritas dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketiga ada modal dan peralatan. Ketersediaan dan kualitas modal, peralatan, dan infrastruktur juga dapat mempengaruhi produktivitas. Yang keempat ada manajemen, yaitu kualitas manajemen sangat berpengaruh pada produktivitas. Manajemen juga mampu mengelola sumber daya dengan baik yang digunakan untuk dapat meningkatkan kinerja. Dan juga yang kelima ada kebijakan dan regulasi. Kebijakan pemerintah, regulasi, dan kondisi ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk lingkaran yang mendukung produktivitas. Kemudian di sini ada strategi peningkatan produktivitas, yaitu 1. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, dalam pelatihan dan pengembangan karyawan ini, investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan ini dapat meningkatkan keterampilan, kemudian pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Kemudian yang kedua ada otomatisasi dan teknologi. Mengadopsi teknologi baru dan memanfaatkan otomatisasi untuk mengoptimalisasikan tugas-tugas rutin atau mempercepat proses produksi dapat membantu meningkatkan produktivitas dengan menghemat waktu dan juga tenaga. Yang ketiga yaitu perbaikan proses. Dalam perbaikan proses ini menganalisis dan meningkatkan proses produksi, operasional, dan administratif dapat membantu mengidentifikasi area-area yang dapat dioptimalkan atau dihapus untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Kemudian ada metode evaluasi produktivitas, yaitu yang pertama ada pengukuran output. Dalam pengukuran output ini melibatkan pengukuran jumlah atau nilai output yang dihasilkan oleh individu, tim, departemen, atau organisasi dalam periode waktu tertentu. Kemudian di sini ada pengukuran input. Pada pengukuran input ini melibatkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output seperti misalnya tenaga kerja, kemudian bahan baku, waktu, maupun modal. Membandingkan input dan output ini dapat memberikan gambaran tentang efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian di sini ada rasio produktivitas. Nah, rasio produktivitas ini merupakan perbandingan antara output maupun input yang digunakan. Contohnya saja adalah rasio output per jam tenaga kerja atau rasio pendapatan per modal yang diinvestasikan.
Nah, rahasia-rahasia ini tuh membantu dalam membandingkan produktivitas relatif dari berbagai unit atau periode waktu. Kemudian di sini ada hubungan antara operasional dan produktivitas. Hubungannya itu adalah operasi yang efisien dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan proses yang baik, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dapat diminimalkan, sehingga produktivitas itu meningkat. Nah, manajemen rantai pasokan yang efektif juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas. Pengelolaan yang baik dapat membantu mengurangi waktu produksi dan biaya operasional, kemudian mendukung peningkatan efisiensi produksi. Nah, kemudian ada tantangan dan dalam meningkatkan produktivitas. Yang pertama itu ada teknologi ketinggalan zaman. Yang kedua ada kurangnya keterampilan tenaga kerja. Nah, dalam teknologi ketinggalan zaman ini yaitu perusahaan kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru. Kemudian yang kedua itu ada kurangnya keterampilan tenaga kerja. Dalam hal ini perlu dilakukannya pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan. Yang ketiga yaitu biaya peningkatan produktivitas. Dalam hal ini diperlukan investasi, diperlukan untuk meningkatkan proses operasional. Dan kemudian pengelolaan waktu yang tidak efisien. Dalam hal ini perlu fokus pada manajemen waktu yang lebih baik. Kemudian ada studi kasus peningkatan produktivitas di industri, yaitu yang pertama ada penerapan teknologi canggih. Di industri manufaktur, penggunaan teknologi canggih seperti otomatisasi dan machine learning telah membawa peningkatan signifikan dalam produktivitas. Dan yang kedua, tim kerja terkoordinasi. Kolaborasi yang penting antara berbagai tim dalam individu telah mencapai kunci keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, setelah menjelajahi konsep dasar produktivitas, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, strategi peningkatan produktivitas, dan metode evaluasi produktivitas serta hubungan antara operasi dan produktivitas, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya produktivitas ini merupakan sebuah tantangan yang dapat diatasi dengan tekad dan inovasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi operasi dan produktivitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.